Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Benedikta Dwi Juniati, NIM 2010417107, kelas A1 Manajemen Pagi, mata kuliah MPI, dosen pengampu Ibu Melia Yosita, SMMM. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang evolusi perdagangan internasional yang memicu terbentuknya World Trade Organization atau WTO. Sebelum itu, saya akan membahas yang pertama, apa itu evolusi dan perdagangan internasional. Evolusi, di mana evolusi merupakan suatu perubahan dari masa ke masa yang disebabkan oleh variasinya, reproduksinya, organisasinya, atau sebagainya. Jadi, evolusi itu perubahan yang dipengaruhi oleh sebab. Sedangkan perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli atau perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain yang sedang melakukan kegiatan jual beli atau perdagangan. Jadi dapat dikatakan evolusi perdagangan internasional adalah suatu perubahan dalam kegiatan jual beli barang atau jasa antara satu negara dengan negara lain. Jadi, jika perdagangan internasional dipengaruhi oleh sebab seperti reproduksi, organisasinya, atau sebagainya, pasti adanya perubahan dalam kegiatan jual beli barang atau jasa antar negara tersebut. Selanjutnya, di mana pada zaman dulu berakhirnya Perang Dunia II, yang perekonomian dunia hancur dan pastinya perdagangan internasional juga tidak berjalan dengan lancar dan berantakan, sehingga perlunya penataan kembali. Dan dengan adanya evolusi perdagangan internasional atau perubahan perdagangan internasional tersebut membutuhkan adanya organisasi yang dapat mengatur dalam perdagangan tersebut, yang dimana terciptanya kesepakatan baru dan pembentukan organisasi perdagangan dunia, yaitu WTO. WTO adalah sebuah organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif. Jadi, WTO ini merupakan organisasi yang dapat mengatur perdagangan antar negara. Sehingga evolusi perdagangan internasional dapat dikatakan yang memicu terbentuknya World Trade Organization atau WTO untuk mengatur perdagangan dunia yang menjadi penyokong bagi perekonomian internasional. Kenapa demikian? Karena evolusi perdagangan internasional yang dimana merupakan perubahan dari masa ke masa dalam kegiatan jual beli barang atau jasa antara satu negara dengan negara lain memerlukan sebuah organisasi yang dapat mengatur, sehingga membuat suatu negara sepakat untuk memunculkan suatu organisasi untuk mengatur perdagangan internasional yang disebut WTO. Jika tidak ada organisasi yang mengatur hubungan perdagangan antar negara, bisa memicu banyak konflik yang berkelanjutan antar negara tersebut. Oleh karena itu, WTO dibentuk karena World Trade Organization merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Dan WTO ini terbentuk sejak tahun 1995 dan WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian. Baiklah, sekian presentasi evolusi perdagangan internasional
yang memicu terbentuknya World Trade Organization atau WTO yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.